lagunya terlebih dahulu itu ada ini disimpan terlebih dahulu. Sudah? Kalau sudah, silakan ketua kelas Mas Pandu untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Minta kamar dan keyakinan masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Yulia Bu. Oh, kenapa ini yang tidak masuk? Ikut karnaval Ibu. Oh, ikut karnaval. Oh, mewakili sekolah ya? Ya. Yang lain masuk semua ya? Masuk. Ibu. Suasana hatinya ada yang tidak bahagia? Saya. Bu. Kenapa? Nggak diberi kos aku. Oh, banyak minum ya? Iya. Siap. Makasih Ibu. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Baik, tujuan pembelajaran hari ini adalah dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari melalui pengalamannya di lingkungan sekolah dan masyarakat melalui diskusi. Jadi nanti kita ada diskusi. Untuk membuat kita lebih bersemangat lagi, kita nyanyi ya. Ada yang mau nyanyi Solera? Saya. Oke. Solera. Bu, berdiri apa duduk? Berdiri, biar semangat. Siap. Nanti ada gerakannya ya. Kalau pagi sini. Ya. Nanti ada pelajaran tuh gini ya. Bisa terus bersemangat ya. Baik. Dari lagu ini ada yang bisa tahu ini lagunya dari daerah mana? Bu? Riau. Dari Riau. Riau. Benar sekali. Beri tepuk tangan buat temannya. Ini adalah lagu dari daerah Riau. Baru tahu Bu. Ya, baru tahu. Informasi ya? Iya. Baru. Oke, untuk menjelaskan materi ini, Ibu mau tanya suatu pertanyaan. Apa yang kalian ketahui tentang materi yang akan kita bahas nanti tentang
nilai Pancasila atau Pancasila itu sendiri apa? Ideologi. Dasar negara, Bu. Benar. Ideologi. Sumber dari segala sumber hukum. Hukum. Lalu itu kan dari Pancasila itu sendiri kedudukannya. Lalu untuk nilainya kan ada 5 silanya. Sila pertama Keberagaman. keadilan. Dari kelima hal tersebut, hari ini kita akan menjelaskan tentang nilai Pancasila dari video yang akan Ibu putarkan. Ibu akan membagi terlebih dahulu kalian menjadi 3 kelompok. 1, 2, dan 3. Berarti saya tidak mau 3 anak ya Ibu. Ya. Sudah besar, Bu. Bobot soalnya berbeda. Untuk 1 dan 2 ini sudah disesuaikan, dan 3 ini yang cukup lebih sulit. Baik, untuk videonya bisa diperhatikan ya. Ada pertanyaan lain untuk seputar nilai-nilai dari Pancasila? Belum, Ibu. Saya, Bu, kenapa kok Pancasila punya nilai-nilai? Karena gini, Pancasila sendiri kan punya 5 sila. Dari setiap sila itu diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan ketuhanan yang Maha Esa, kita mudahnya di sekolah saja. Setiap pagi ada sholat duha, kemudian nanti sholat Duhur zuhur bersama. Itu kenapa? Sekolah menanamkan kita agar bisa menerapkan nilai-nilai dari Pancasila ke dalam lingkungan sekolah. Bu, saya mau tanya Bu, nilai itu apa? Nilai itu apa yang bisa ukur, dicapai. bisa diukur, bisa Jadi kalau satu dicapai. kali kasih nilai 80 gitu. Bukan seperti itu, tapi lebih kepada bagaimana kita ibadah kepada Tuhan itu dinilai kita berusaha untuk mencintai, mengimani agama kita. Tapi kenapa kita selalu dipaksa? Dipaksa. Diiming-iming dengan nilai, padahal kan hal tersebut kan harus tumbuh dari diri sendiri. Terkadang nilai itu misalkan, kalau misalkan kita ulangan kan diberikan tentang nilai, misalkan dari 1 sampai dengan 10 atau 10 sampai dengan 100. Nilai dianggap bisa membuat kita terpancing untuk bersemangat mendapatkan atau menyelesaikan suatu masalah. Motivasi bisa, soalnya ada 5. Terus kita bisa mengerjakan kata-kata kita yang bisa membantu kita. Teman-temanku aja bisa, dia nggak bisa 1, aku nggak bisa 2. Seperti itu. Baik, untuk video hari ini kita akan tentang toleransi. Beragama. Ada yang beda agama di kelas ini? Ada Bu. Ya. Siapa? Denko, Denko. Ada apa, Denko? Itu Mas Kakak. Itu Ibu, kenalin dulu Ibu Helina ini baru masuk ke Islam. Iya. Ibu dari Ya. Kalau kita berbicara tentang agama itu sangat sensitif ya. Jadi misalkan teman kalian memutuskan untuk pindah dari agama sebelumnya, itu bukan berarti agama sebelumnya itu buruk, tetapi dia merasa bahwa agama yang dia pelajari sekarang jauh lebih baik daripada agama sebelumnya. Iya. Belum siap ini. Iya. Videonya. Wirina tanya. Mau tanya apa hari ini? Apa sayang? Saya masuk Islam dulu gara-gara pacar saya Bu, tapi pacar saya sekarang meninggalkan saya ingin Kamu masih kecil sayangku, hidupnya masih panjang, jangan pacaran dulu. Teman nggak apa-apa, teman komunikasi, teman nugas, nggak apa-apa. Tapi Ibu pacaran. Ibu sudah tua itu, sudah Tapi mati. anak Kristen, ayo gimana ayo. Nanti nggak? Tadi kan.
Terus ambil sila pertama. Sengkok kenapa di situ? Makan makan. Padu. Iya dia mau lupa. Enak-enak. Seger ya. Bu. Kapan nih istirahat ya? Allah Allah. Oke ya. Ya kok pakai atur wajahnya? Apakah kamu seperti itu dulu kecil? Mungkin bisa. Itu temannya tadi ada apa? Enggak baik. Saleh. Saling dulu. Kristen. Balik-balik nama sama. Nah, lihat. Ini yang sholat Jumat udah selesai. Jadi ini temannya apa? Meminjamkan Sepeda. sepeda, kemudian dia menunggu sampai selesai. Boleh, boleh. Wow. Kita itu hanya imajinasi. Iya, basa-basinya ya, Bu ya. Yang Sungkan. tapi ternyata mau juga. Iya, seperti Mas itu. Lagi Sobek. itu dia di gereja. Baik, dari video tadi silakan tuliskan satu, masing-masing anak satu, apa yang kalian bisa ambil. Misalkan toleransi ke temannya ini atau kebaikannya, gotong royong. Saya Bu sudah Bu. Oke, silakan Elsa. Iya, yang bisa diambil itu Elsa absen berapa? absen 7. Absen 7. Ya, yang bisa diambil itu saling apa ya, pengertian Bu, walaupun teman kita itu beda agama, tapi yang namanya ibadah itu tetap harus dijalankan seperti itu. Tadi digambar agamanya apa sama apa? Agamanya Islam sama agama Kristen. Agama Islam dan agama Kristen. Perbedaannya sangat mencolok. Jumatnya itu Jumat. Kalau mereka minggu ke gereja. Jumat Agung. Jumat Agung juga ada, tapi kalau ibadahnya minggu Minggu Agung. Agung. Minggu gereja. Minggu mereka. Oke, baik. Yang kedua, siapa yang berani? Itu Herina. Ayo, Nak Herlina absen berapa? Absen 1 Bu. Satu. Bukannya 15 Kak? Ya. Ya. Ini dulu jawabannya soalnya mengenai bagaimana cara yang paling tepat
Pandu Oh ya, individu itu sikap peduli antar sesama. peduli antar sesama. Ini termasuk sila berapa? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kalau misalkan peduli sesama, ada teman yang merasa butuh bantuan, itu dibantu apa tidak? Bantu. Kenapa dibantu? Diharapkan nanti kalau kita butuh bantuan di kemudian hari, kita tidak berharap teman itu yang membantu, tapi orang lain. Jadi simbiosis mutualisme. Untuk yang sekarang lagi siapa? Senko, silakan. Ya, Senko absen berapa? absen 2. 2. Ya, dari video ini kita melihat adanya sisi kemanusiaan dulu, di mana sisi toleransi itu tidak memandang dari agama tapi dari sisi kemanusiaan. Selama itu terlihat sebagai manusia, yaitu memiliki kaki, tangan, seperti itu layak kita manusiakan seperti itu. Tadi bilangnya kalau itu manusia, sedangkan kalau sebenarnya makhluk hidup semuanya, baik itu bukan manusia saja, hewan, Jin. Nah, kalian sering nggak melewati suatu jalan? Tapi ini kemanusiaan bukan sosial. Kemanusiaan. Nah, itu. Tapi kan kepada tumbuhan juga. Misalkan seperti ini. Kalau misalkan kamu lewat seperti ini, kamu tiba-tiba jalan saja, padahal ini sudah ditanami, kamu tidak kasihan tak sama yang punya. Terkadang kita ya udah bukan punyaku tapi tidak peduli. Jadi bukan hanya kepada manusia tetapi kepada Semuanya. makhluk hidup. Baik. Kehidupan. Ibu sebelumnya kan sudah membuat kelompok untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Soalnya bisa ditulis. Ya Ibu. Ditulis terlebih dahulu. Iya. Oh iya. Ibu. Ya, ditulis. Pertanyaannya, Iya. pelan ya. Ya, Ibu. Bagaimana cara yang paling tepat untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda saat ini? Yang dimaksudkan generasi muda itu zaman-zamannya kita atau ada di tingkat kita? Kita masih muda kok. Bisa nggak punya adik kelas? Kalian kan nanti punya adik. Oh iya. Nah, adik yang SD kan ada. Anak tunggal Bu, anak tunggal. Punya adik tingkat. Pada saya banyak Bu. Udah balik. Kocek. Ini kenapa dikatakan generasi muda? Generasi muda nanti kan diharapkan generasi yang sudah mampu untuk memilah mana yang benar, mana yang salah. Muda itu berarti remaja, sudah balik, sudah bisa ini benar, ini salah, sudah mampu memilah. Seperti misalkan kalian mau memutuskan untuk merokok atau tidak merokok, itu kan dikembalikan lagi kepada kamu. Merokok itu baik atau tidak? Pasti ada tidaknya. Tetapi sebagian orang pasti berpikir kalau merokok itu baik. Seperti itu. Untuk saya ibu kasih waktu 10 menit. Iya. Silakan diskusi dengan anggota kelompok kalian. 10 menit. Terus nanti silakan untuk presentasi satu kelompok bisa perwakilan saja nggak apa-apa. Perwakilan saja ya Bu. Saya juga tamu soalnya. Ayo. Diskusi dulu. Sudah ini. Ya, itu begitu. Ya, Erina kamu kalau Sudah. Sudah ya, waktunya sudah lagi.
Ibu Amin. tawarkan, ibu tidak menunjuk, ibu tawarkan. Siapa yang berani? Kami kelompok super. Oke, silakan. Maju. Sini kami pun kelompok market. Kami pun kelompok market. Baik. Sebelumnya terima kasih Kak atas kesempatannya Ibu. Berkenan dengan dari kami kelompok 3 ingin memaparkan hasil dari diskusi kami, yang mana berkenaan dengan pertanyaan bagaimana cara yang paling tepat untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda saat ini seperti adik kita dan adik di bawah kita. Yang mana pertama adalah dengan bersikap kritis, yaitu ketika kita sebagai seorang generasi penerus bangsa, generasi muda itu tidak mudah menerima informasi yang disampaikan oleh media, karena juga seringkali media itu menjadi alat propaganda untuk memecah belah antara yang kelompok ini dan kelompok ini, Bu. Seperti itu. Sehingga dari kami pun harus mencari tahu kebenarannya mulai dari sumbernya, gambarnya, apa yang dikutip, apa yang diliput, apa yang ada di dalam itu dengan adanya data-data dan sebagai referensi untuk melihat kebenarannya. Seperti halnya kita tidak boleh percaya sebetulnya akan berita hoax. Ini fokusnya terhadap kritis kepada informasi yang disampaikan di sosial media. Kan banyak info-info hoax. Itu kayak misalkan kalian diminta untuk transfer ke ini, kalian dapatkan uang sejumlah berapa. Jangan langsung percaya, itu belum tentu. Oke, baik itu. Kemudian yang kedua, cara yang kedua adalah kreativitas, yang mana kami sebagai generasi muda itu tidak hanya berdasarkan pada pikiran saja, tetapi juga kreativitas melalui gagasan, melalui proyek-proyek seperti halnya yang telah kita lakukan selama ini ketika di sekolah, yaitu P5, di mana kami dilatih untuk bisa mengembangkan sesuatu hal bersama guru-guru berkenaan dengan membuat kerajinan dari barang-barang bekas, yang mana kami itu agar tidak hanya sekedar memakai barang saja kemudian habis seperti itu, tetapi mengolah kembali dari barang yang telah kami pakai untuk menjadi barang-barang yang lebih bermanfaat kembali. Terima kasih. Ya. Berikan tepuk tangan untuk teman-teman dari kelompok Ibu. Ibu akan mereview sedikit untuk teman-teman tentang kreativitas. Kreativitas itu kan apa yang sudah ada bisa digunakan untuk selanjutnya. Tetapi paling penting kalau misalkan barang itu sudah lagi tidak terpakai, bisa dijadikan barang baru. Kemudian kelompoknya Herlina, silakan Herlina maju. Iya, punya pesan terus. Oh ya, tangan pokoknya harus lebih baik dari temannya ya. Ya. Ya Bu. Tadi nakal, Bu. Bukan nakal, tetapi masih mau. Nggak pernah nakal. Ya itu enggak nakal, spesial. Oh iya, khusus. Inklusi. Perhatikan ya. Baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi saya mengenai pertanyaan bagaimana cara yang paling tepat untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda saat ini. Yang pertama ada nilai gotong royong. Jadi melalui nilai gotong royong itu kita dapat mempererat persatuan, kekeluargaan dan juga menanamkan sikap dengan menolong sesama. Contoh kegiatan di lingkungan sekolah, yaitu kerja bakti membersihkan sekolah setiap Jumat bersih. Nah, untuk nilai yang kedua itu ada nilai mandiri. Dalam nilai mandiri ya memberikan kesadaran diri pada situasi yang dihadapi, tetap berusaha memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bantuan orang lain di rumah. Contohnya ini ada di lingkungan keluarga, yaitu mampu melakukan kamar yang digunakan, mencuci piring setelah makan. Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Saya Ada apa, Mas Adu? berkenaan dengan nilai-nilai yang telah dicontohkan oleh Helena, apakah Helena itu melakukan hal itu juga ketika di kehidupan Helena? Oh, tentu saja. Saya itu setiap hari selalu bangun pagi, terus saya duduk, terus saya itu merapikan baju rumah saya sendiri. Terus kalau di baju ini bisa ya karena memang susah, terus kalau kalau saya karena saya itu kan
bisa pasangkan biji. Nggak bisa dong. Berarti tiap hari makannya digoreng. Iya. Iya. Bergizi. Itu kan mie itu kan Beda-beda kalau di sini tuh mie garam. Kalau Kali Monelo Mie. mie sedap. Kalau tahu itu juga tulang mie. Salah soto. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sudah, terima kasih Rita. Ya sama-sama. Terima kasih. Ya. Baik, untuk kelompok 2 tadi mengenai tentang kemandirian itu datang bisa dari diri kita sendiri, terutama dari keluarga itu sudah ditanamkan. Jadi nanti kalau kalian sudah besar, sudah berumah tangga, langsung ditanamkan kepada anak. Kalau misalkan tempat tidur langsung dibersihkan, habis makan cuci piring. Ayo kelompok terakhir, silakan. Bulan. Senko. Saya sudah sering maju Bu, kasihan ini. Iya, ayo Senko silakan. Akhirnya bulan cacat kan Bu. Gimana cara? Ya udah. Oh, ya. Ini bagaimana cara yang paling tepat untuk menerapkan nilai Pancasila pada generasi muda saat ini? Yang pertama ada bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua toleransi, menghargai perbedaan yang dimiliki orang lain. Sudah. Yang pertama tadi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua Toleransi. toleransi apa? Itu menghargai perbedaan yang dimiliki orang lain. Ya, menghargai perbedaan. Teman kalian tadi agamanya apa? Ini Itu Yang bisa mendoakan kalau misalnya memang keputusannya adalah keputusan terbaik. Bu, saya mau tanya Bu, masa tadi Pandu bilang dia anak semboko? Karena dia muda Bu. saya dibully, Bu. Jangan Bu ya, dia Bu ya. Loh, saya diam, Ibu. Dia sama nakal, Ibu, beneran. Mungkin maksud dari Pandu adalah bercanda, tapi mungkin penerimaan dari setiap anak itu berbeda. Ibu jahat, Ibu. Dia kerasa Oke, terima kasih Seko. Bisa dikumpulkan? Sama ada keluar dari terakhir-terakhir di rumah ngomong. Ikuti saya tugas dari kalian. Iya sih. Oke baik. Oke. Dari Ibu sangat berterima kasih. Kenapa? Karena kalian sangat-sangat antusias untuk mempresentasikan pekerjaan kalian. Untuk di pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang bagaimana pendidikan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan, dan juga ideologi. Sekarang bisa dimasukkan ke tasnya dulu, bukunya dirapikan dulu. Ini sudah tidak ada pertanyaan lagi. Tidak ada. Akan dirapikan. Mas Pandu silakan memimpin untuk berdoa. Tidak ada kesimpulan. Baik. Ada yang mau memberikan satu statement terakhir? Silakan Mas Pandu. Baik, berkenaan dengan apa yang telah kami pelajari pada hari ini, untuk materi pada hari ini itu berkenaan dengan bahwa toleransi itu memang penting, karena juga kita sebagai makhluk yang beragama, kemudian juga memiliki banyak sekali keberagaman, yang mana hal itu pula perlu kita imbangi dengan sikap rasa saling peduli, saling menghargai bersama, karena dari situlah juga akan membentuk manusia yang kultural dan manusia Indonesia seluruh. Berikan aplaus buat temannya yang sudah berani. Terima kasih sekali untuk Mas Pandu yang sudah membantu untuk memberikan kesimpulan. Pembelajaran akan kita cukup akhiri dan kita akan bertemu lagi minggu depan. Untuk materi minggu depan adalah tentang bagaimana pendidikan Pancasila sebagai negara ideologi kepada yang hidup. Silakan pimpin terlebih dahulu.
berdoa semuanya. pelajaran. Ayo teman-teman, Berdoa terlebih dahulu. Berdasarkan agama masing-masing ya. menurut agama dan keyakinan masing-masing kami mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah Maria. Gimana